Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Anjani dengan NIM 221051015, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Desain, Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit hasil analisis studi kasus sebagai Kepala Arsitekturat di PT Nusantara Belanja, yang di dalamnya mencakup keputusan arsitektur yang strategis, mitigasi ancaman skala besar, dan penjelasan secara konseptual menggunakan analogi yang cukup sederhana dan mudah untuk dipahami pada mata kuliah Cloud Computing. Kita berfokus pada soal yang pertama, yaitu keputusan arsitektur yang strategis. Sebagai kepala arsitektur di PT Nusantara Belanja, di sini saya memposisikan sebagai seorang pemimpin, di mana saya akan memilih sistem gabungan atau arsitektur gabungan yang dikatakan sebagai hybrid, di dalamnya mencakup virtual mesin, VM, dan kontainer. Kenapa digabung? Karena VM dan kontainer ini itu sistem yang memiliki komponen yang berbeda-beda. Yang pertama, kita berfokus pada sistem transaksi atau database nasabah. Di sini saya menggunakan virtual mesin. Kenapa? Karena keamanan dan isolasinya. Jadi VM ini memiliki isolasi penuh karena pada setiap VM ini memiliki OS tertentu, di mana cocok untuk data yang sifatnya sensitif seperti kartu kredit dan privasi pengguna. Kemudian VM ini juga dia memiliki sifat arsitektur yang monolitik. Dikatakan monolitik karena sistem ini sangat besar dan terpusat. Jadi dia lebih stabil dijalankan menggunakan VM. Kemudian tidak cocok dipecah-pecah seperti kontainer. Jadi dia sifatnya kan terpusat. Kemudian karena penggunaan VM ini dia sifatnya overhead atau besar namun stabil. Jadi memang VM ini sifatnya berat, dia resource-nya besar dan startup-nya cukup lama. Namun sistem ini tidak butuh scaling yang cepat karena dia lebih penting pada keamanan dan kestabilan bagi penggunanya gitu kan. Jadi secara garis besarnya kesimpulannya VM ini dipilih karena memberikan isolasi yang maksimum. Kemudian walaupun berat, dia juga berfokusnya pada kebutuhan sistem transaksi yang lebih terpusat dan lebih terstruktur. Dan selanjutnya poin kedua adalah katalog produk dan flash sale. Nah, untuk katalog produk dan flash sale sendiri saya menggunakan kontainer. Kenapa? Karena dia startup-nya ini sangat cepat dan cukup efisien untuk digunakan. Secara garis besarnya, kontainer ini bisa dijalankan dalam hitungan detik atau milidetik. Jadi dia cocok untuk kebutuhan flash sale yang trafiknya ini tiba-tiba melonjak gitu. Trafiknya tiba-tiba melonjak dalam artian untuk sejenis katalog produk dan flash sale pasti ada yang namanya lonjakan pesanan. Nah, itu dia fungsinya di situ. Kemudian dia sifatnya ringan atau lightweight. Jadi tidak perlu OS sendiri karena dia memiliki sistem yang sangat hemat resource gitu kan. Bisa menjalankan ratusan hingga ribuan instance dan mendukung continuous deployment. Jadi developer ini kan nantinya akan terus mengupdate kegiatannya, terus diupdate, terus kontainer ini sangat fleksibel karena dia sifatnya bisa menjadi IC, CI atau CD gitu kan. Kemudian dia auto scaling karena bisa langsung scale up dan scale down. Jadi di saat event ini seperti misalnya pada saat event atau disebut sebagai Harbolnas. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kontainer ini adalah kontainer ini dipilih karena sifatnya dia ringan, fleksibel dan atau scalable gitu kan. Jadi sangat cocok untuk sistem katalog atau flash sale yang dinamis. Nah, untuk hasil decision atau keputusan secara garis besar dari VM dan kontainer ini, jadi sistem transaksi ini tadi menggunakan virtual machine atau VM, karena dia sifatnya untuk keamanan dan isolasi. Nah, untuk kontainer sendiri digunakan pada katalog produk dan flash sale, karena dia sifatnya untuk kecepatan dan skalabilitas. Jadi, bisa dikatakan dia secara garis besarnya sebagai sinergi keamanan dan performa. Jadi untuk sinergi keamanannya ada di VM dan performanya ada di kontainer itu sendiri, gitu kan. Next ke soal nomor 2, mitigasi ancaman skala besar. Mitigasi ancaman skala besar. Ketika sistem katalog produk dan flash sale ini dijalankan, otomatis pasti akan muncul beberapa resiko gitu kan. Secara garis besarnya kita ambil dua contoh, misalnya wasted capacity atau resource yang terbuang. Kemudian container firewall atau kontainer yang tidak terkontrol. Jadi untuk mengatasinya kita menggunakan master orchestrator seperti Kubernetes yang memiliki 3 langkah operasional. Yang pertama, auto scaling berbasis demand, yaitu horizontal pod autoscaler. Nah, strategi yang diambil di sini yaitu menggunakan fitur horizontal pod autoscaler atau kita singkat HPA itu di Kubernetes. Kenapa? Karena scaling ini dilakukan otomatis berdasarkan CPU usage
dan memori, kemudian jumlah request yang muncul atau trafficnya gitu kan. Jenis implementasinya yang bisa diterapkan seperti saat Harbolnas kita pod ini akan otomatis bertambah. Kemudian setelah event selesai, pod ini otomatis berkurang. Jadi ada sistem otomatisnya gitu kan. Kemudian manfaat yang bisa diambil dari auto scaling ini. Yang pertama, dia menghindari wasted capacity. Kemudian resource ini hanya digunakan pada saat dibutuhkan. Secara gambaran garis besarnya, bukan kita nyiapin 100 kursi terus kursi itu kosong, tapi kita nyiapin kursi itu saat tamu datang gitu. Kemudian poin kedua adalah resource quota dan limit management. Jadi strategi ini menetapkan resource request minimum kebutuhan dari kontainer. Kemudian resource limit atau batas maksimal dari penggunaan. Di mana implementasi yang bisa dijalankan di Kubernetes ini adalah setiap kontainer punya batas CPU dan RAM-nya. Kemudian digunakan resource data atau resource quota untuk membatasi penggunaan per namespace-nya. Jadi manfaatnya ini yaitu mencegah kontainer yang sifatnya rakus atau boroslah, menghindari dari overload. Nah, yang nomor 3 yaitu life cycle management dari garbage collection. Jadi strategi ini yaitu mengelola siklus kontainer secara otomatis, di mana implementasi yang bisa kita ambil adalah menggunakan replication atau deployment untuk menjaga jumlah instance yang ideal atau auto clean up lah untuk membersihkan kontainer yang idle atau kontainer yang tidak terpakai gitu kan. Di sini kita mengaktifkan TTL atau time to life yaitu untuk job sementara. Jadi manfaatnya atau secara garis besarnya kita menghindari kontainer yang terlantar yang nantinya akan terbuang sia-sia gitu kan atau unmanaged. Kemudian sistem ini tetap rapi dan sistem ini setelah selesai event pun akan tetap sama gitu kan. Kesimpulannya secara garis besarnya, dengan bantuan dari Kubernetes ini, sistem yang awalnya berpotensi kacau, dia akan menjadi lebih terstruktur, di mana auto scaling ini elastis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk resource control-nya lebih efisien dan terkendali. Kemudian untuk life cycle manajemennya, dia akan lebih bersih dan terorganisir. Kita masuk ke soal nomor 3, yaitu analogi dari hypervisor tipe 1 dan tipe 2. Nah, secara analogi sederhana, di sini saya mengambil analogi sistem transportasi umum. Saya mengambil 2 contoh, yang pertama bus, yang kedua ojek online atau ojol. Jadi kita akan membayangkan sebuah perusahaan yang ingin mengangkut banyak karyawan dengan banyak jumlah kendaraan atau satu kendaraan yang cukup banyak untuk menampung karyawan tersebut gitu kan. Yang pertama hypervisor tipe 1 atau kita kenal dengan bare metal. Seperti bus di jalan raya lah, kita ngambil analoginya bus. Nah, penjelasannya, bus, yang namanya bus otomatis dia kapasitasnya besar. Nah, namun bus ini kan berjalan tanpa adanya perantara. Jadi ada beberapa jenis bus yang memang ada perantaranya. Kita harus pergi ke pool busnya, membeli tiketnya secara langsung atau memesan tiketnya secara langsung. Contohnya misalnya bus antar kota. Tapi di sini kita mengambil jenis bus yang memang dia langsung jalan di jalan raya. Jadi kita hanya cukup naik atau stop di jalan raya. Contohnya seperti angkot lah. Kita gak ada perantara. Jadi kita beli tiket langsung bisa bayar di situ gitu kan. Kita ngambil contohnya seperti itu. Makna di dalam IT-nya adalah di mana hypervisor sendiri dia berjalan di atas hardware. Kenapa? Karena tanpa adanya OS tambahan. Contohnya misalnya VMware ESXi. Jadi dalam artian kita memesan bus, gak perlu memesan, cukup stop di pinggir jalan, langsung naik gitu. Jadi gak usah ada perantara apapun gitu kan. Nah, kelebihannya, untuk kelebihan dia sifatnya lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian dia lebih stabil karena cocok untuk skala yang besar dan mencakup banyak orang atau enterprise gitu kan. Kesimpulannya itu secara garis besar dia karena sifatnya langsung di jalan, bus ini itu lebih kuat dan lebih stabil untuk menampung banyak penumpang gitu. Kemudian poin nomor 2 adalah hypervisor tipe 2. Di sini saya mengambil contohnya ojek online atau kita kenal dengan bahasa IT-nya hosted lah. Secara garis besarnya kenapa hypervisor tipe 2 ini saya mengambil contoh ojek online. Sifatnya namanya ojek online, berarti kita harus memesannya lewat online, lewat gadget, lewat HP, lewat aplikasi gitu kan. Ojek online baik dalam bentuk Grab, mobil atau ojek gitu. Yang harus dimana kita harus buka aplikasi dulu. Misalnya kita harus buka aplikasi Gojek, harus buka aplikasi Grab untuk bisa memesan ojek tersebut. Kemudian ada perantara sebelum bisa jalan. Jadi perantaranya itu lewat HP, lewat aplikasi gitu kan.
makna dalam IT-nya, hypervisor ini berjalan di atas sistem operasi, contohnya Windows, Linux, baru dia masuk ke hypervisor gitu kan. Contohnya VirtualBox. Nah, kelebihannya dia lebih mudah digunakan, kemudian dia cocok untuk testing atau penggunaan pribadi. Seperti selayaknya ojek online, dia cocok untuk penggunaan pribadi, dia lebih cepat atau lebih mudah lah digunakan, karena kalau kita menggunakan bus berarti kita jalan dulu ke jalan raya buat stop bus. Tapi untuk lewat online ini, ojek online ini kita cukup lewat HP, diam di rumah, tiba-tiba udah dijemput sampai depan rumah gitu kan. Tiba-tiba udah dijemput udah sampai depan rumah. Nah, hanya saja dia memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Yang pertama, dia lebih lambat karena ada perantara tambahan gitu kan. Perantara tambahan itu lewat HP, lewat gadget. Jadi kita kan gak tahu yang namanya gangguan entah dari jaringan, entah harus menentukan jarak tempuh penjemputan dan sebagainya, itu memakan waktu yang minimal atau maksimalnya memang cukup lama gitu kan. Kemudian tidak seefisien dari tipe 1 yang sifatnya dia lebih cepat dan lebih cocok untuk digunakan gitu kan. Jadi kesimpulannya seperti selayaknya ojek online, dia sifatnya fleksibel dan mudah, tapi tidak secepat tipe 1 atau tidak sekuat bus untuk skala besar gitu kan. Jadi yang namanya online, kita harus menghitung berapa jumlah orang yang mau pergi, baik naik motor hanya bisa menampung 1 orang 2 orang, apalagi kalau naik mobil gitu kan hanya bisa menampung 4, 8, 6 orang, gak kayak bus yang bisa menampung banyak orang gitu. Jadi kesimpulan secara garis besarnya, dengan menggunakan bahasa SEO friendly, hypervisor tipe 1 yang sifatnya bus ini, dia langsung ke hardware. Dia sifatnya lebih cepat, lebih stabil, dan cocok untuk bisnis yang besar. Kemudian untuk hypervisor tipe 2, dia sifatnya ojek online, atau lewat OS dulu, baru tuh dia bisa mengaksesnya, karena mungkin dia sifatnya fleksibel, namun dia sedikit lebih lambat gitu kan. Jadi untuk penggunaan pada perusahaan PT Nusantara Belanja digunakan tipe 1 karena untuk sistem produksi utama. Nah, tipe 2-nya digunakan untuk testing atau dev saja, jadi hanya untuk penggunaan pribadi gitu kan. Jadi secara garis besarnya sistem ini memang memerlukan sebuah sistem yang cukup mendukung secara garis besarnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.